ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan singkat harapan tiada henti, Rabu Wage 29 Desember 2021, kita mulai. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita dalam menyambut firman Tuhan dengan melantunkan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Renungan saat ini terambil dari Kitab Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf.
Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdirilah di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu, dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selofehad tidak mempunyai anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Tetapi watak mereka demikian kuat, sehingga hak yang mereka perjuangkan untuk mewarisi milik pusaka ayah mereka diberlakukan semenjak ia sebagai hukum waris bagi kaum perempuan Yahudi. Dalam memperjuangkan hak itu, anak-anak perempuan Selofehad ini menitik beratkan kenyataan bahwa meskipun ayah mereka meninggal kira-kira bersamaan waktu dengan pemberontakan Korah, namun ia tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan peristiwa itu, melainkan mati karena dosanya sendiri. Ayat 3. Tidak diberitahu apa dosa tersebut, tetapi kata-kata karena dosanya sendiri. Bukan berarti tidak merugikan orang lain. Meski demikian, patutlah dikagumi usaha gigih putri-putrinya untuk membela baik nama ayahnya. Permintaan mereka bukan lahir dari keserakan akan harta atau keinginan memperjuangkan kesamaan hak bagi kaum perempuan, melainkan semata-mata dari keprihatinan sejati terhadap nama baik ayah mereka. Amin. Marilah kita merenungkan sabda kasih-Nya dengan hening sejenak.
Saat hening selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat, doa syukur, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan puji syukur dan terima kasih karena kasih penyertaan dan kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini Bapa, kami berdoa dalam iman dan pengharapan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai. Usaha pemerintah dengan jalan vaksinasi supaya bisa dapat memberi kekebalan tubuh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat terhindar dari pandemi. Doa kami Tuhan, masyarakat tidak abai dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kami berdoa untuk berbagai bencana alam, bencana sosial, yang ada di Indonesia, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan iman, penghiburan, dan tetap tabah dalam menghadapi bencana tersebut. Kami juga berdoa agar rencana penerapan pembatasan kegiatan masyarakat khusus Nataru pada hari libur Natal dan Tahun Baru diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Pembangunan yang ada di Indonesia, Tuhan berkati, sehingga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kami juga berdoa untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan wakilnya, dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, serta kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Salatiga, Wali Kota Salatiga Bapak Yulianto, dan Wakil Wali Kota Bapak Muhammad Haris, serta anggota DPRD, serta pemerintah yang ada di tingkat RW, tingkat RT. Tuhan berkati kerukunan antar umat beragama di Salatiga dapat terjalin dengan baik, sehingga slogan Salatiga Hati Beriman dapat terwujud dengan baik. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKJST dan Pepatah Nyamat. Kiranya Tuhan berkati para pelayannya. Kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati keluarganya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Untuk tim multimedia
yang menjalankan tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk ibadah tatap muka yang sudah dimulai 2 kali ibadah. Kiranya Tuhan memberkati para pelayannya. Dalam rangka menyongsong tahun baru, Tuhan memberkati setiap jemaat bisa mempersiapkan hati yang penuh rasa syukur dan menatap masa depan dengan penuh berpengharapan. Kehidupan jemaat, baik Bapak, Ibu, anak-anak, Tuhan berkati dalam tugas masing-masing, terutama untuk iman. Setiap keluarga Tuhan tingkatkan kualitas imannya, sehingga menjadi keluarga yang bertumbuh dewasa dalam iman. Bagi jemaat yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberi kekuatan, walau tubuh semakin lemah, namun imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Bagi jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan penghiburan. Bagi jemaat yang punya pergumulan secara pribadi, Tuhan memberi kesabaran dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak supaya bertekun dalam belajarnya, sehingga anak-anak dapat mengembangkan talentanya, cerdas, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Bagi jemaat yang akan undur dari Tuhan, kiranya Tuhan panggil kembali dan menguatkan imannya. Inilah Tuhan, ungkapan doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.